Hai Kuiprian, kamu pasti sudah nggak asing dengan nama Universitas Indonesia kan? Siapa sih yang kenal sama kampus ini? Atau jangan-jangan kamu salah satu yang pengen banget masuk UI? Kalau iya, pasti penasaran banget dong dengan sejarah UI, jurusan-jurusan yang diminati, dan fasilitas-fasilitasnya. Nah, kenalin, namaku Faza Siti Sabira Prakoso. Aku alumni Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komputer angkatan 2017. Lewat video ini, aku mau sharing-sharing dikit tentang kampus aku tercinta dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Tonton sampai habis ya! Cikal bakal UI udah ada sejak tahun 1800-an Kuiprian, udah lama banget kan? Jadi awalnya pada tahun 1849, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin atau Opleiding van LVS voor de Gens en Heelkunde en Vaksin. Semoga aku bener ya ngomongnya. Sekolah ini juga dikenal dengan nama Dr. Jawa School Batavia. Namanya baru berganti secara resmi menjadi Universitas Indonesia pada tahun 1954. Kampus UI terus berkembang, hingga sekarang memiliki kampus di Depok dan Jakarta. Kualitas UI sebagai universitas juga terus meningkat. Namanya sering banget bertengger di jajaran peringkat kampus-kampus terbaik di Indonesia dan dunia. Misalnya, peringkat 56 berdasarkan QS Asian University Ranking 2022, peringkat 1 universitas terbaik di Indonesia versi Wibumetrics yang diraih pada bulan Januari 2022, dan peringkat 1 universitas terbaik di Indonesia versi Times Higher Education World University Ranking 2022. Dari segi akreditasi, Universitas Indonesia juga meraih akreditasi A. Berdasarkan informasi dari website resmi UI kini memiliki total 300 prodi. 291 prodi diantaranya terakreditasi A di tingkat nasional atau BANPT. Dan sebanyak 270 prodi memperoleh asesmen atau penilaian internasional. Bangga banget nggak tuh? Kalau lagi bahas kampus, pastinya harus bahas jurusan-jurusannya dong. Nah, program yang ada di Universitas Indonesia terbilang lengkap, mulai dari program sarjana, program pasca sarjana, program vokasi, dan program internasional. Saat ini jumlah fakultas di UI ada 17. Yuk kita cek satu-satu. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia alias FKUI adalah fakultas kedokteran paling tua dan salah satu fakultas kedokteran terbaik di Indonesia yang bertaraf internasional. Terdapat setidaknya 39 program studi, termasuk sarjana kedokteran, ilmu gizi, ilmu biomedik, hingga berbagai program spesialis, seperti program spesialis akupuntur medik, program spesialis anestesiologi, dan program pendidikan dokter spesialis pendidikan anak. Selanjutnya, ada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Kerjasama ini sebagai upaya mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan mengembangkan riset-riset inovatif. Keren banget kan? Selain program studi kedokteran gigi, ada berbagai program spesialis yang diselenggarakan, seperti program spesialis ilmu bedah mulut, ilmu kesehatan gigi anak, dan ilmu penyakit mulut. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau FEUI berdiri pada tanggal 18 September 1950. Kemudian berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau FEBUI pada tanggal 19 Februari 2015. FEBUI adalah lembaga pendidikan tinggi ekonomi tertua di Indonesia, Kuiprian. Jurusan yang ada termasuk akuntansi, ilmu ekonomi, ekonomi Islam, manajemen, dan masih banyak lagi jurusan lainnya. Fakultas Hukum awalnya bernama Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Kemudian mulai berdiri sendiri pada tahun 1966. Selain program studi hukum untuk jenjang sarjana, Fakultas Hukum UI juga menyelenggarakan program magister dan doktor. Selanjutnya ada Fakultas Teknik. Sejarahnya berawal dari inisiatif Perkumpulan Insinyur Indonesia untuk membenahi jalan-jalan protokol yang rusak berat di Jakarta. Dulu jurusan yang tersedia hanya jurusan sipil, jurusan mesin, dan jurusan elektro. Tapi sekarang sudah ada program sarjana teknik metalurgi dan material, teknologi bioproses, dan teknik arsitektur interior. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atau FIBUI sebelumnya bernama Fakultas Sastra Universitas Indonesia
Ia berdiri pada tanggal 1 Oktober 1940 dengan nama Fakulteit der Letteren en Wijsbegeerd. Semoga aku bener ya ngomongnya, Kifrian. Susah banget ya namanya. Cukup banyak pilihan jurusan di fakultas ini, antara lain arkeologi, ilmu perpustakaan, sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra daerah Jawa, sastra Cina, sastra Jepang, sastra Arab, dan banyak lagi. Ada juga program studi bahasa dan kebudayaan Korea buat kamu yang penasaran mempelajari budayanya opa-opa Korea loh. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia berdiri pada tahun 1960 dengan dekan pertama Profesor Dr. Slamet Iman Santoso. Pendiriannya berawal dari pidato ilmiah beliau mengenai pentingnya pemeriksaan psikologis. Fakultas ini menyelenggarakan program studi ilmu psikologi dari jenjang sarjana hingga doktor dan program studi psikologi profesi untuk jenjang magister. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dulunya bernama Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Namanya baru berubah pada tahun 1982. Pilihan jurusannya antara lain kimia, biologi, fisika, matematika, dan juga ada program magister. Per semester genap tahun ajaran 2014-2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia memiliki lebih dari 30 program studi, 227 dosen, dan 6.230 mahasiswa. Karena itu, fakultas yang berdiri tahun 1968 ini adalah salah satu fakultas yang punya jumlah prodi dan mahasiswa paling banyak di UI. Jurusan yang ada di fakultas ini termasuk ilmu komunikasi, ilmu politik, dan hubungan internasional. Nah, buat Kifrian yang punya passion di bidang teknologi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia atau Fasilkom UI adalah tempat yang tepat buat kamu. Fakultas ini adalah salah satu institusi terbaik di dunia di bidang ilmu komputer dan sistem informasi loh. Fasilkom UI mampu menghasilkan riset mutakhir, startup inovatif, dan robot-robot pintar. Jurusan di level sarjana yakni ilmu komputer dan sistem informasi. Fakultas ini juga memiliki program magister dan doktor. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Keperawatan yang didirikan pada tahun 1995 karena adanya tuntutan kebutuhan tenaga ahli di bidang keperawatan. Selain prodi ilmu keperawatan, fakultas ini juga memiliki beberapa pilihan program spesialis. Farmasi adalah ilmu dan seni menciptakan obat dari bahan alam maupun sintetik untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Nah, kalau Kifrian pengen jadi ahli farmasi, Fakultas Farmasi UI adalah pilihan yang tepat. Fakultas ini berdiri dan mulai menerima mahasiswa pada bulan September 1965. Prodi yang tersedia termasuk ilmu farmasi dan beberapa program magister. Fakultas Kesehatan Masyarakat berdiri tahun 1965 untuk menjawab kebutuhan tenaga yang dapat menangani masalah kesehatan di masyarakat. Fakultas ini adalah fakultas kesehatan masyarakat paling tua di Indonesia. Pilihan jurusannya antara lain kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, studi gizi, dan program magister. Fakultas Ilmu Administrasi UI resmi berdiri menjadi fakultas sendiri pada Maret 2015. Sebelumnya, FIA UI berdiri di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada dua prodi yang diselenggarakan, yakni program Sarjana Ilmu Administrasi dan Doktor Ilmu Administrasi. Selanjutnya, ada program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia yang disingkat Vokasi UI, yang berdiri tahun 2008. Pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang lebih mengutamakan praktek dibandingkan teori. Lulusannya diharapkan dapat menerapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja, serta mampu bersaing secara global. Pilihan jurusannya termasuk program studi administrasi asuransi dan aktuaria, fisioterapi, dan administrasi perpajakan. Kemudian, ada Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia sebagai program Pascasarjana khusus yang bersifat multi atau lintas disiplin ilmu. Sekolah ini menyelenggarakan jenjang pendidikan magister atau S2 dan pendidikan doktor atau S3. Ada sekitar 10 pilihan prodi termasuk Magister Kajian Gender, Magister Kajian Wilayah Amerika, dan Magister Kajian Wilayah Jepang. Terakhir, ada Sekolah Ilmu Lingkungan atau SIL yang dibentuk untuk mendukung visi UI sebagai universitas riset kelas dunia. Terdapat dua program studi, yakni program Magister Kajian Ilmu Lingkungan dan program Doktor Ilmu Lingkungan. Dengar-dengar, kedepannya SIL juga akan membentuk program studi baru untuk menjawab tantangan akan kebutuhan ahli lingkungan.
Dari sekian banyak jurusan yang ada di Universitas Indonesia, jurusan apa sih yang menjadi favorit? Merangkum dari website simak.ui.ac.id, ini dia jawabannya berdasarkan data pendaftar tahun 2021 dari 3 jalur masuk, yakni SNMPTN, SBMPTN, dan Simak UI. Untuk jalur SNMPTN, jurusan yang paling banyak pendaftarnya adalah pendidikan dokter, ilmu hukum, manajemen, ilmu psikologi, dan akuntansi. Sedangkan jurusan yang terbilang sepi pendaftarnya adalah sastra Jerman, sastra Prancis, geofisika, sastra Belanda, dan sastra daerah Jawa. Untuk jalur SBMPTN, jurusan yang paling banyak pendaftarnya adalah ilmu hukum, ilmu psikologi, pendidikan dokter, manajemen, dan akuntansi. Dan jurusan yang sepi pendaftarnya adalah geografi, teknik perkapalan, sastra Belanda, sastra daerah Jawa, dan geofisika. Lalu untuk jalur Simak UI, jurusan yang paling banyak pendaftarnya adalah kimia, pendidikan, ilmu hukum, ilmu psikologi, dan manajemen. Sedangkan jurusan yang sepi pendaftarnya adalah sastra daerah Jawa, sastra Rusia, geofisika, sastra Jerman, dan sastra Belanda. Dengan luas mencapai 320 hektar, Universitas Indonesia terkenal sebagai kampus yang luas dan hijau. Terdapat berbagai fasilitas untuk menunjang aktivitas mahasiswa, yang tentunya nggak kaleng-kaleng. Contohnya seperti klinik satelit UI yang ada di kampus UI Depok dan kampus Salemba. Kedua klinik ini terbuka untuk masyarakat umum dan mahasiswa UI. Asyiknya, khusus mahasiswa UI tidak akan dikenakan biaya untuk mengakses layanan dasar poli umum dan poli gigi, alias gratis. Klinik satelit juga menyediakan vaksinasi untuk orang dewasa seperti influenza, hepatitis B, varicella, dan HPV untuk mencegah kanker serviks. Keren kan? UI juga punya rumah sakit yang memanfaatkan teknologi terdepan Viperian. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit pendidikan tinggi negeri atau RSPTN pertama di Indonesia yang mengusung konsep hijau alias Green Hospital Concept. Jadi, RSUI ramah lingkungan dan berorientasi sepenuhnya pada keselamatan pasien. UI juga punya fasilitas baru yang bernama Integrated Creative Engineering Learning Laboratory alias ICEL yang merupakan laboratorium penelitian terintegrasi milik Fakultas Teknik UI. Gedungnya dibangun dengan konsep smart building sekaligus green building. Selanjutnya ada Balai Pertemuan Purnomo Prawiro yang merupakan hibah dari perusahaan transportasi Bluebird milik Purnomo Prawiro. Beliau merupakan alumni Fakultas Kedokteran UI. Kemudian ada Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia yang berada di gedung Crystal of Knowledge. Ada sekitar 1,5 juta koleksi, mulai dari buku, majalah, koleksi non-buku, koleksi artikel elektronik, koleksi buku elektronik, dan karya yang dihasilkan oleh Civitas Akademika Universitas Indonesia. Ada juga fasilitas Digital Library Online Information System yang akan membantu mencari dan mengunduh koleksi-koleksi yang tersedia. Selain perpustakaan pusat, setiap fakultas juga punya perpustakaan sendiri. UI juga menyediakan stadion sebagai sarana olahraga. Stadion ini terdiri dari lapangan sepak bola, lintasan atletik, dan lompat jangkit. Ada juga tribun penonton dan ruang ganti. Ya, kayak stadion pada umumnya sih. Kemudian, setiap fakultas yang ada di UI pasti memiliki tempat makan. Ada kantin, minimarket, restoran, koperasi mahasiswa, jadi dijamin kamu nggak akan kelaparan. Nah, buat kamu yang muslim, UI juga punya Masjid UI atau Masjid Ukhuwah Islamiyah yang berlokasi di tepi danau. Jadi pastinya nyaman banget buat beribadah. Untuk mahasiswa yang berasal dari luar kota, UI juga menyediakan asrama khusus untuk tempat tinggal. Area asrama dilengkapi kantin, minimarket, gazebo, kios, dan lapangan olahraga. Terdapat pilihan kamar standar, kamar AC, dan kamar VIP. Selanjutnya, ada sarana transportasi untuk memudahkan mahasiswa berpergian di kampus UI, yakni bis kuning atau Bikun. Bis ini beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam dan bisa dijumpai di halte yang tersebar di kampus. Selain Bikun, ada juga sepeda kuning yang bisa digunakan dengan syarat menunjukkan kartu identitas. Fasilitas ini beroperasi dari jam setengah 8 pagi hingga jam 4 sore. Shelternya dapat dijumpai di lokasi-lokasi strategis. Nah, setelah mendengar banyaknya keunggulan tentang UI,
Gak heran kan kenapa banyak banget yang pengen banyak masuk UI, termasuk aku. Alasannya mungkin standar ya, karena UI itu keren, dikenal banyak orang, jadi pasti bangga banget kalau berhasil masuk UI. Cerita pengalaman sedikit, aku lulus dari UI tanpa skripsi loh. Mungkin banyak banget yang kaget dan yang gak percaya ya, tapi ini beneran. Jadi waktu zaman aku, khusus Fakultas Ilmu Komputer, masih boleh lulus sarjana tanpa harus membuat skripsi. Yang penting memenuhi 144 SKS aja. Tapi privilege ini sekarang udah nggak ada sih. Jadi angkatan aku adalah angkatan terakhir yang bisa ngerasain lulus tanpa skripsi. Nah, buat Kuiperian yang mau masuk UI, menurut aku ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, pastinya harus belajar, tapi nggak bisa pakai sistem kebut semalam. Persiapan kuliah di UI itu harus dilakukan dari awal. Dulu, aku sendiri nggak belajar yang terus-menerus kok. Yang penting menjaga agar nilai rapor nggak turun dan prestasi tetap baik. Apalagi karena aku masuk UI lewat jalur PPKB atau prestasi dan pemerataan kesempatan belajar. Jalur ini mirip dengan SNMPTN karena pakai nilai raport dan prestasi akademik selama di sekolah. Bedanya, PPKB terbatas buat sekolah-sekolah tertentu yang udah ngajuin permohonan ke UI. Dari segi biaya, antara jalur PPKB dan SNMPTN juga berbeda. Yang kedua, mungkin terdengar klise ya, tapi kita nggak boleh putus beribadah dan berdoa. Aku juga mau cerita pengalaman aku setelah diterima di UI. Aku nggak tahu persis gimana pengalaman teman-teman di fakultas UI yang lain, tapi kalau di fakultasku selain hard skill, kita juga diberikan bekal untuk masuk dunia kerja nanti. Ada mata kuliah khusus buat mempersiapkan diri after college life. Mata kuliah ini membahas cara bikin CV, tips-tips interview, sampai gimana cara berinteraksi sama orang-orang di dunia kerja. Nyari kerja pun jadi lebih mudah karena udah tahu tips dan triknya. Kita juga suka sharing-sharing tentang intern sama teman-teman dan asdos. Dan gak jarang juga saling ngasih referensi perusahaan buat intern. Itu dia sekilas ceritaku tentang Universitas Indonesia. Gimana? Kamu semakin yakin gak nih untuk daftar ke UI? Kalau iya, belajar yang rajin ya Kuiperian. Terus jangan lupa cek informasi seputar dunia kampus di website Kuiper Kampus. Caranya cukup ketik kampus.kuiper.com. Selain UI, kamu juga bisa mengetahui informasi detail tentang ratusan kampus lainnya, baik kampus di Indonesia maupun di luar negeri. Praktis dan gampang banget pokoknya. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa kasih likes dan subscribe-nya. Nah, kamu mau Kuiper Kampus bahas kampus apa lagi di video berikutnya? Tulis request kamu di kolom komentar ya. Bye-bye!